Bro, pernah nggak lo duduk depan aquascape terus mikir, kenapa ya tank gue lebih mirip tembok kosan jamuran ketimbang akuarium estetik di Instagram? Gue yakin banyak dari lo pernah ngalamin itu. Baru seminggu nggak disentuh, langsung deh kaca berlumut, daun-daun ada noda coklat, dan dasar tank penuh sisa makanan. Biasanya kita refleks sambil alan, magnet cleaner, sikat, atau malah mikir, udah pakai obat anti alga aja biar instan. Tapi masalahnya, begitu lo pakai chemical, kadang tanaman malah stres, ikan ikutan drop, dan ujung-ujungnya lo sendiri tambah ribet. Kayak main whack-a-mole, satu masalah kelar, nongol lagi masalah lain. Sekarang coba lo pikir, gimana kalau solusinya sebenarnya bukan alat, bukan chemical, tapi makhluk hidup mungil yang bisa kerja 24/7 tanpa ngeluh, tanpa minta overtime, dan yang paling penting, gratis listrik. Gue nyebut mereka The Invisible Workforce, atau pasukan cleaning crew tersembunyi. Mereka ini underrated banget. Padahal perannya gila-gilaan buat bikin aquascape celing dan stabil. Lu bayangin aja, aquascape itu kayak sebuah kota. Ada bangunan, ada taman, ada jalan. Nah, bayangin kalau kota itu gak punya tukang sapu jalan, gak ada petugas sampah, gak ada maintenance. Seminggu aja udah kayak pasar becek sama kayak tank lo bro. Tanpa cleaning crew, aquascape bakal cepat kacau. Bedanya, tukang sapu kota dibayar pakai APBD, cleaning crew akuarium dibayar pakai alga, biofilm, dan sisa makanan. Jadi literally mereka dibayar dengan makanan sisa loh. Win-win kan? Dan ini bukan omong kosong. Ada riset dari Hillebrand and Sommer di jurnal Ecologia yang nunjukin kalau semakin tinggi diversitas herbivora kecil di perairan, semakin stabil ekosistemnya. Artinya, makin banyak jenis makhluk pemakan alga atau detritus, makin kecil kemungkinan ada satu jenis alga atau bakteri yang mendominasi. Jadi punya pasukan cleaning crew itu kayak punya asuransi ekosistem. Tank yang isinya cuma ikan doang itu ibarat kota tanpa petugas kebersihan. Cantiknya sih di awal, tapi lama-lama penuh sampah dan macet. Dulu gue juga ngeremehin cleaning crew. Gue pikir, gue rajin kok. Tiap minggu gue sifon, sikat, kelar urusan. Tapi ternyata enggak. Bro, gue inget banget, satu tank gue di tahun 2023, tanaman udah cakep, ikan sehat, tapi tiap minggu harus sikat kaca 2 kali. Gue capek banget sumpah. Akhirnya gue masukin beberapa udang racari shrimp sama autokinclus. Awalnya gue skeptis sih, 2 minggu kemudian kacanya celing. Gak 100% bebas alga sih, tapi maintenance turun drastis. Dan yang paling bikin gue kaget, tanaman kelihatan lebih sehat, warnanya lebih keluar. Dari situ gue sadar, Invisible Workforce ini bukan bonus, tapi fondasi. Sekarang mungkin lo nanya, Bang kan gue udah punya ikan sapu-sapu, sama aja kan? Nah, ini salah kaprah yang paling sering gue dengar. Ikan sapu-sapu alias pleko memang makan alga. Tapi bro, mereka bisa tumbuh segede remote AC. Selain itu, banyak spesies pleko yang suka ngegrogotin daun tanaman juga. Jadi bukannya jadi cleaner, malah jadi bulldozer di aquascape. Cleaning crew yang bakal kita bahas ini beda. Ukurannya kecil, damai, dan spesialis di tugas mereka masing-masing. Bukan all in one, tapi pas dibarengin, mereka bikin sistem jadi seimbang. Gini loh, bayangin ada sisa daun busuk. Udang datang, ngegiling jadi potongan kecil. Sisa itu masuk ke substrat, bakteri nitrifikasi jadi dapet suplai makanan. Di sisi lain, kaca penuh diatom, Otto langsung sikat pelan-pelan. Terus pojokan tank kena green spot alga, disitulah keong tanduk masuk. Jadi kerja mereka tuh kayak relay race, saling nerusin tugas. Ini yang disebut para peneliti sebagai functional complementarity. Studi Tillman di jurnal Nature nunjukin kalau di dalam ekosistem, semakin beragam fungsi spesies, semakin tahan banting ekosistem itu terhadap gangguan. Jadi jelas kan bro, Invisible Workforce ini bukan sekedar figuran. Mereka itu garda depan stabilitas aquascape. Tapi masalahnya, banyak orang baru, bahkan aquascaper lama, cuman kenal 2 hal. Udang buat alga, atau snail bikin tank kotor. Padahal, kenyataannya lebih kaya dari itu. Di part berikutnya, gue bakal bongkar satu-satu siapa aja anggota cleaning crew underrated ini. Mulai dari siput kecil yang ternyata jago ngeremukin alga keras, sampai ikan mini yang kalem tapi rajin banget. Trust me, setelah lo kenal mereka, lo bakal mikir, kenapa gue gak rekrut mereka dari dulu? Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Siapa sih sebenarnya anggota cleaning crew underrated yang bakal gue bahas hari ini? Kita udah sering denger kan, kalau ngomongin aquascape, pasti yang muncul di kepala tuh ikan sapu-sapu gede-gede, atau kekeong-keong random yang tiba-tiba nongol sendiri. Tapi ternyata dunia aquascaping itu punya hidden gems. Mereka ini kerja diem-diem, gak ribut, gak makan spotlight, tapi efeknya, wah gila, bisa bikin aquascape lo kelihatan kayak baru tiap hari. Yang pertama,
Red Cherry Shrimp, the biofilm ninja. Red Cherry Shrimp alias Neocaridina davidivar itu salah satu udang hias yang paling populer di dunia aquascape. Biasanya orang pilih mereka buat dekorasi karena warnanya merah ngejreng. Tapi jangan salah bro, mereka juga punya kontribusi gede dalam bersihin tank. Makanan utama mereka bukan cuma pelet, tapi juga biofilm, alga tipis, lumut halus, sampai sisa-sisa organik yang sering nyangkut di daun. Jadi mereka tuh ibarat vacuum cleaner kecil yang jalan non-stop 24 jam. Menurut penelitian Luo di Journal of Applied of Aquaculture, spesies Neocaridina punya tingkat konsumsi biofilm yang signifikan dan efeknya bisa nurunin growth rate alga di sistem perairan buatan sampai 35% dalam 3 minggu. Jadi meskipun ukurannya mini, mereka bisa berkontribusi dalam bikin ekosistem lebih stabil. Selain itu, Red Cherry Shrimp gampang dibreeding di air tawar biasa. Beda sama udang amano yang butuh air payau. Jadi kalau kondisi tank sehat, lo bakal punya koloni shrimp yang terus nambah. Efeknya, tenaga kerja cleaning crew makin banyak. Tapi ada downside-nya. Karena gampang breeding, kadang populasi mereka bisa meledak kalau lo nggak kontrol. Nah, solusinya, biasanya lo masukin bareng ikan kecil predator ringan kayak rasbora biar balance alami kebentuk. Yang kedua, ada Otocinclus catfish, the brown algae specialist. Si Otocinclus catfish ini kecil, kalem, tapi pekerja keras. Gue yakin banyak banget yang udah tahu kalau Otocinclus itu salah satu pembersih terbaik. Tapi percayalah, mereka masih underrated banget. Otocinclus ini punya gigi kecil khusus buat kerik diatom alias brown alga dan soft green alga. Dan ini penting banget karena diatom itu biasanya masalah nomor 1 buat aquascape baru. Tanpa oto, lo harus rajin sikat manual. Dengan oto, masalah itu bisa hilang natural. Ada penelitian dari Sanchez Botero dan Arojo 5 di Acte Amazonica yang ngulik isi perut ikan oto di Amazon. Hasilnya, lebih dari 80% isi perutnya adalah diatom dan alga film. Jadi, ini bukan sekedar katanya, tapi udah kebukti secara ilmiah, mereka emang spesialis pembersih diatom. Kelebihan lain dari oto, mereka peaceful banget, gak ganggu tanaman, gak ngerusak dekorasi, dan gak usil sama tank mate lain. Satu-satunya PR oto adalah mereka agak sensitif. Kalau lo masukin ke tank yang masih baru banget, bisa gampang metong. Jadi pastiin aquascape udah jalan minimal sebulan, ada stok alga buat mereka makan. Kalau enggak, kasih tambahan makanan kayak alga wafer. Yang ketiga, keong tanduk, the hard algae sniper. Sekarang giliran keong tanduk alias Hornerite snail. Yang bikin mereka MVP adalah kemampuannya buat makan hard green algae yang biasanya ngeselin banget karena susah dibersihin manual. Dengan adula mereka, lidah bergigi khas moluska, keong tanduk bisa scraping alga sampai ke permukaan keras kayak kaca, batu, bahkan kayu. Ada riset dari Mora di Aquatic Science Journal yang nunjukin kalau snail genus Clifton bisa nurunin biomass alga keras sampai 45% dalam 2 minggu. Jadi bukan cuma mitos, tapi ada datanya. Kelebihan lain, keong tanduk itu nggak bakal breeding liar di air tawar. Sama kayak nerite lain, telur mereka butuh air payau untuk menetas. Jadi lo nggak perlu takut populasi mereka meledak. Downside-nya, ya mereka jadi suka ninggalin telur putih kecil di kaca. Buat sebagian orang, itu agak ganggu estetika. Tapi kalau lo nggak masalah, hasil lebih worth it. Kaca celing, dekorasi kinclong. Biar lo kebayang, kalau 3 spesies ini digabung, hasilnya kayak tim cleaning service profesional. Red Cherry Shrimp, bagian detail cleaning, ngurus biofilm, sisa makanan, dan lumut halus. Otocinclus, bagian kaca dan dekorasi lembut, spesialis diatom. Keong tanduk, bagian heavy duty, ngerjain alga keras yang bandel. Lo literally gak perlu scrubber lagi kalau mereka udah settle. Ada orang yang bilang, gue gak perlu cleaning crew, gue bisa kok sikat manual setiap minggu. Bisa sih, tapi capek. Lagian, cleaning crew itu bukan cuma bikin bersih, mereka juga bikin ekosistem stabil. Dengan mereka, lo bisa mencegah algae outbreak sebelum kejadian. Ada juga yang bilang, Red Cherry Shrimp gampang dimakan ikan, Otocinclus gampang mati. Kalau keong suka ninggalin telur, bener, itu valid. Tapi itu bukan berarti mereka nggak efektif. Itu cuma tanda kalau lo perlu setup tank sesuai kebutuhan mereka. Kalau lo ngerti parameternya, mereka bisa hidup lama dan kerja maksimal. So guys, itu dia 3 spesies underrated yang menurut gue wajib banget lo pertimbangin buat aquascape lo. Red Cherry Shrimp, Otocinclus, dan keong tanduk. 3-3 punya job desk masing-masing, dan kalau lo satuin, hasilnya bener-bener bisa bikin lo bilang, gila tank gue kinclong sampai ribet. Di part selanjutnya, kita bakal bahas hidden benefit. Kenapa mereka bukan cuma bikin cakep, tapi juga bikin aquascape lebih sehat, hemat waktu, bahkan lebih hemat duit. So stay tune. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang sering kelewat kalau ngomongin cleaning crew. Manfaat tersembunyi dari mereka. Banyak orang mikir udang, oto, atau keong cuma bikin tank bersih. Padahal kontribusi mereka jauh lebih dalam dari itu. Pertama, soal keseimbangan ekosistem. Red Cherry Shrimp misalnya, bukan cuma makan biofilm, tapi juga sisa organik. Artinya mereka ngebantu nge-breakdown detritus jadi partikel kecil yang kemudian diproses bakteri. Studi Zimmerman di Freshwater Biology nunjukin kehadiran
udang kecil bisa mempercepat siklus lutein dan ningkatin aktivitas mikroba. Jadi mereka tuh kayak starter kit buat stabilitas jangka panjang. Kedua, pencegahan algae outbreak. Otto yang doyan di atom bikin tank lo gak ngalamin fase kaca kesulkatan parah. Begitu juga keong tanduk. Mereka jaga supaya hard algae gak numpuk. Menurut penelitian Mora, aktivitas grazing sipomerite efektif nurunin potensi pertumbuhan alga keras sampai hampir setengahnya. Ini bikin lo hemat waktu, hemat energi, bahkan hemat duit buat beli chemical anti alga. Ketiga, soal hemat biaya jangka panjang. Banyak aquascaper yang beli produk mahal buat ngejaga tank tetap celing. Padahal, dengan investasi kecil di cleaning crew, lo dapet pekerja full time yang gak pernah minta gaji. Lucunya, mereka malah bikin tank tambah cakep. Bayangin aja red cherry shrimp warnanya merah, rame-rame jalan di rumput tank lo. Jadi hidden benefitnya, mereka bikin ekosistem stabil, cegah masalah sebelum muncul, dan bikin maintenance lebih gampang. Next, kita bakal bahas gimana cara integrasi trio ini ke aquascape lo tanpa drama. Jadi persiapan sampai tips biar mereka survive lama. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang paling praktikal. Gimana caranya ngenalin trio cleaning crew ini ke aquascape lo tanpa drama. Karena percuma kalau lo beli udang, Otto, atau keong tanduk, tapi mereka gara-gara adaptasi yang salah. Pertama, red cherry shrimp. Pastikan tank udah stabil, amonia dan nitrit harus nol. Mereka sensitif banget sama logam berat. Jadi kalau lo pakai air lendeng, lebih baik pakai dechlorinator. Masukin mereka pelan-pelan pakai metode drip activation biar gak kaget. Kedua, Otto Kinklus. Otto terkenal gampang metong kalau dimasukin ke tank yang masih muda. Jadi minimal tunggu 1 bulan biar ada stok di atom buat mereka. Kalau lo paksa taruh di tank yang fresh, siap-siap kecewa. Ketiga, keong tanduk. Mereka gampang adaptasi, idealnya 6,5 sampai 7,5. Dengan air relatif keras biar cangkangnya nggak gampang erosi. Intinya jangan asal tebar, perlakuin mereka kayak rekan kerja yang lo butuh jangka panjang. Kalau adaptasi sukses, lo bakal punya cleaning crew loyal yang kerjanya nonstop. Oke, di part terakhir kita bakal bahas masa depan aquascape lo bareng mereka dan kenapa lo wajib rating soal cleaning crew. Ketika aquascape lo makin matang, peran cleaning crew kayak red cherry shrimp, Otto Kinklus, dan keong tanduk justru makin krusial. Di awal mereka bantu lo jaga kebersihan dari alga dan sisa makanan, tapi dalam jangka panjang mereka yang bikin aquascape lo self-sustaining. Bayangin aja, lo nggak perlu ribet bersihin kaca tiap minggu karena Otto Kinklus udah jadi janitor alami. Red cherry shrimp sibuk ngorek-ngorek detail kecil yang bahkan filter gak bisa ngejangkau. Keong tanduk, mereka kayak tukang maintenance yang kerja 24 jam, konsisten ngebersihin permukaan. Nah, kedepannya, lo bisa eksperimen nambah variasi cleaning crew lain, atau malah bikin mini komunitas biar balance makin kuat. Intinya, masa depan aquascape yang sehat bukan cuma soal desain dan tanaman, tapi juga gimana lo rawat simbiosis antar penghuni. Kalau lo bisa ngejaga harmoni itu, aquascape lo bukan sekedar hobi, tapi jadi ekosistem mandiri yang hidup, tumbuh, dan bikin lo bangga tiap hari. So, kalau lo baru mulai atau bahkan udah lama main aquascape, coba kasih ruang buat pasukan kecil ini. Percaya deh, mereka bakal jadi investasi terbaik lo di dunia aquascape. Kalau lo udah pernah coba salah satunya, share pengalaman lo di kolom komentar ya. Gue pengen tahu cerita lo. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng biar gak ketinggalan tips aquascape seru lainnya. Thank you udah nonton, see you di video selanjutnya. Peace out guys!